Debbie Puspitasari akan menyajikan materi mengenai bidang analisis wacana. Bidang analisis wacana terbagi ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama, teori wacana Ernesto Laclau dan Cantalmouffe. Yang kedua, analisis wacana kritis. Dan yang terakhir, yaitu psikologi kewacanaan. 3 pendekatan itu berasal dari disiplin-disiplin ilmu yang berbeda, sehingga otomatis mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Selain itu, banyak analis wacana bekerja lintas perbatasan disipliner, dan terdapat banyak persoalan teoretis dan piranti metodologis yang tidak semata-mata diserahkan pada satu pendekatan tertentu. 3 pendekatan itu didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial sendiri merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru mengenai budaya dan masyarakat. Analisis wacana merupakan salah satu pendekatan antara beberapa pendekatan konstruksionis sosial, namun merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam konstruksionisme sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori wacana Ernesto Laclau dan Cantalmouffe. Teori wacana Laclau dan Mouffe merupakan pendekatan yang paling bersifat poststrukturalis. Poststrukturalis sendiri adalah sebuah critical attitude yang mengkritisi dan mencari alternatif perubahan terhadap teori yang telah ada dan sedang berkembang. Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa dalam setiap praktik kewacanaan perlu digunakan pemroduksian makna terdahulu agar bisa dipahami. Namun, ada beberapa unsur yang juga disatukan dengan cara yang baru, sehingga bisa menghasilkan perubahan pada struktur kewacanaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis fokus pada pendekatan Norman Fairclough dan juga menekankan peran aktif wacana dalam mengkonstruk dunia sosial. Akan tetapi berlawanan dengan pendapat Laclau dan Mouffe. Fairclough menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan. Penggunaan bahasa konkret selalu berdasarkan struktur kewacanaan awal, karena pengguna bahasa membangunnya berdasarkan makna yang telah mapan. Yang terakhir yaitu psikologi kewacanaan. Psikologi kewacanaan merupakan suatu pendekatan pada psikologi sosial yang telah mengembangkan jenis analisis wacana untuk mengeksplorasi cara-cara terbentuknya dan berubahnya emosi-emosi, pikiran-pikiran, dan diri orang-orang melalui interaksi sosial. Dan untuk menjelaskan peran proses-proses tersebut dalam perubahan dan reproduksi sosial dan kultural. Dalam psikologi kewacanaan, penekanan diberikan pada konteks-konteks khusus interaksi, sedangkan teori wacananya Laclau dan Mouffe cenderung memandang individu-individu hanya sebagai subjek wacana. Nah, bagi ketiga pendekatan di atas, fungsi wacana merupakan praktik sosial yang membentuk dunia sosial. Konsep praktik sosial memandang tindakan dari sudut pandang ganda. Di satu sisi, tindakan itu bersifat konkret,
individu, dan konteks sifatnya terikat. Namun, di sisi lain, tindakan-tindakan juga terlembagakan dan terikat sosial. Karena itu, muncul kecenderungan ke arah pola-pola regularitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi bidang analisis wacana. Apabila terdapat kekurangan pada video ini atau kesalahan pengucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.